Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Saya Rifan Ardiansyah, Saya David Damiro, saya Zaki Fulvinafiano. akan melakukan observasi di Taman Mini Indonesia, yaitu di Museum Iptek. Apa saja sih alat-alat yang ada di Museum Iptek dan pamerannya? Oke. You are my sea, you are my sunshine, the star. Agar lingkungan kita tetap sehat dan bebas asap. Not far away from Kelompok kami memilih untuk meneliti Museum Iptek karena kami penasaran nih, apa sih isi dari Museum Iptek ini dan apa peran dan juga manfaat Museum Iptek terhadap masyarakat dan pengunjung yang datang. Nanti ada sesi wawancara dan juga hasil penelitian dari eksplorasi kelompok kami. Check it out! Ternyata Museum Iptek adalah museum interaktif, di mana para pengunjung tidak hanya membaca dan melihat pameran yang dipamerkan oleh museum, tapi juga ikut merasakan, mencoba, dan berinteraksi dengan pameran di museum tersebut. Alasannya adalah karena di dalam Museum Iptek terdapat alat-alat yang bernama 1. Alat peraga sains atau science exhibits, yaitu benda atau instalasi yang dirancang untuk menjelaskan konsep sains atau teknologi tertentu. 2. Peraga interaktif, alat di mana para pengunjung harus menekan tombol, menggerakkan sesuatu, atau masuk ke dalam simulasi untuk melihat bagaimana prinsip sains bekerja. Hal ini menimbulkan ketertarikan para pengunjung terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, karena cara belajar yang terasa seperti bermain. Kemudian, di Museum Iptek ini kita tidak hanya belajar tentang sains saja teman-teman, tetapi ada juga informasi mengenai para ilmuwan, sejarah zaman purba, listrik, magnet, bencana alam, dan makhluk hidup. Dan semuanya dijelaskan dengan cara menggunakan alat-alat peraga interaktif. Selain itu, juga ada permainan ilusi dan museum, seperti labirin kaca, laser trap, dan museum mumi. Jadi unik banget kalau dipencet. Dari Jawa ke Irian. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Animal Speak. Aku nggak tahu sini gimana. Oke guys, sekarang kita tempel ini magnet dan tada. Nah, tapi rumah itu kan jatuh. Ini aja tuh kan. Iya. Coba. Wait. Tangkat.
with the clouds. I'm gonna fly up into the blue. So slowly we'll take Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Di sini kami ingin mewawancarai petugas di Museum Imtek. Jadi selamat sore Pak. Nama Bapak siapa Pak? Saya Aldi. Kami ingin bertanya Pak beberapa pertanyaan. Jadi pertama, siapa saja pengunjung yang sering datang ke museum ini Pak? Pelajar. Jadi kalau untuk di Museum Imtek ini itu biasanya umumnya yang lebih sering itu lebih ke pelajar atau rombongan sekolah. Cuma kalau untuk keluarga itu juga ada yang sini, bahkan sampai yang untuk penelitian pun juga ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa hal yang baru ditambahkan di Museum Imtek ini Pak? Oke, yang baru ditambahkan di sini kita itu kurang lebih sekitar ada 4. Yang pertama itu ada Fantasia. Jadi Fantasia itu salah satu drawing utopia. Jadi di mana ada misalkan adanya nih ada yang mau gambar, kita jadikan ke 3D. Lalu ada video wedding juga. Yang pertama itu dia ada sekitaran 5 tema. Lalu juga ada 4XD itu yang dimana bangkunya bisa bergerak. Ya, dan juga ada tentang film. Jadi kita juga ada film baru kita, yaitu ada Misi Rahasia. Jadi ada tentang beberapa anak sekolah yang mengisi. Lalu ada tentang mumi. Jadi kalau mumi itu tentang Mesir kuno. Jadi kayak ada pasar Mesir kuno itu gimana sih pasarnya. Terus juga ada bentuk dari Firaun itu kayak gimana. Terus sampai ke tentang Nabi Adam, sampai spot foto atau singgasananya Firaun. Ya, saya ingin bertanya lagi nih Pak. Untuk alat-alat di Museum Imtek ini dikembangkan berapa tahun sekali Pak? Oke, biasanya itu kita selalu ada perkembangannya, itu bisa paling cepat itu sekitaran dalam setahun kita ada perkembangan, bahkan bisa lebih, tergantung dari maintenance alat yang mau kita upgrade aja sih. Nah, selanjutnya apa tujuan utama didirikannya Museum Imtek? Oke, tujuan dari Imtek ini itu sebenarnya cuma untuk kayak bahasa gitu. Kan pasti banyak ya orang awam yang belum tahu tentang ilmu pengetahuan, belum tahu tentang teknologi. Nah, dengannya adanya Museum Imtek ini atau Indonesia Science Center ini, kita memperkenalkan bahwa ilmu pengetahuan itu kayak lebih seru loh buat belajar. Terus ada tentang teknologi. Makanya kita ada teknologi karena kan teknologi sekarang itu semakin lama semakin berkembang. Jadi biar warga Indonesia atau masyarakat sekitar itu tahu tentang teknologi, karena rata-rata itu di luar negeri itu teknologinya lebih canggih dibanding negara kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa saja koleksi atau wahana unggulan yang dimiliki Museum Imtek? Oke, wahana unggulan itu yang pertama di sini kita ada Gyro Extreme. Jadi Gyro Extreme itu alat peraga yang kalau misalkan teman-teman tuh mau jadi pilot atau astronot gitu, dia akan diputar 360 derajat selama 30 detik.
gitu. Jadi dia di situ tuh sebenarnya tentang gaya giro, jadi untuk merasakan gaya giro kayak gimana. Lalu juga ada namanya generator Van de Graaff, itu tentang listrik statis yang biasanya itu rambutnya itu bisa berdiri dengan sendirinya. Itu yang sering banget dimainin, maksudnya sering banget didatengin. Lalu ada simulasi gempa. Kalau untuk simulasi gempa ini biasanya kita untuk mengajarkan bahwa gimana sih caranya kita menghadapi gempa ketika di dalam ruangan gitu. Terus juga yang terakhir itu ada Tesla Coil. Tesla Coil ini ada tentang listrik tegangan tinggi, yang dimana kita memperkenalkan sistem grounding. Jadi kita di sini Tesla Coil ini memiliki tegangan kurang lebih sekitar 1,2 juta volt. Jadi nanti yang di dalam itu tidak terasa setruman dari tegangan tersebut karena dengan sistem grounding. Gitu. Oke, baik, untuk pertanyaan terakhir, apa yang membedakan Museum Iptek dengan museum lain di Indonesia? Oke, kalau museum lain, museum itu balik lagi ya beda rata-rata ya. Museum lain itu rata-rata itu kan nggak bisa dipegang, hanya boleh dilihat, bahkan kita sentuh kesenggol pun kadang nggak boleh. Ya kita hanya membaca aja. Kalau di sini kita membebaskan bahasanya kita untuk belajar berinteraktif. Jadi beberapa pengunjung, pelajar, warga ataupun peneliti yang lain, jadi di sini bebas, kayak kita bisa menyentuh, bisa mempraktekkan. Walaupun di sini juga ada beberapa alat yang tidak boleh dipegang, tapi walaupun di sini lebih banyak yang interaktif, biar bahasanya lebih gampang lah untuk dipelajari dibandingkan teori. Kalau di sini kan bahasanya kita praktekkan beserta dengan teori, jadi biar lebih cepat nangkepnya. Oke, terima kasih Bapak informasinya. Oke, mungkin wawancara kita cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.